Welcome to Ecclesias Podcast. Terima kasih teman-teman selalu setia dengan kita setiap episodenya. Dan kita ada di episode terakhir di dalam tema besar kita, Walking yaitu with God through suffering and pain. Part yang kedua. Tentunya Wah. kita hadir dengan subtema yang terakhir yang gak kalah seru, masih dengan Jorgi dan Cik Arumi di sini. Wah, nggak kerasa ya, tiba-tiba Ya. terakhir aja. Iya. Nah, pada episode yang terakhir ini, minggu terakhir ini kita akan membahas sebuah tema yang aku sendiri melihatnya ngeri-ngeri sedap ini. Dan sampai menimbulkan pertanyaan-pertanyaan. Nah, Iya. kita akan membahas sama-sama tentang beautiful broken. Loh, Astaga. broken kok beautiful. Loh, Nah. gak bahaya ta? Beautiful Loh. kok broken. Iya. Ini kan dua hal yang kontradiktif. Iya. Tapi kita akan melihat bagaimana keindahan dari subtema ini. Asik. Iya. Kenapa puitis-puitis gini gara-gara tema? Wes kok kesuwen maneh. Nah, Kita akan sama-sama belajar. Nah, aku mau tanya. Oke. Ketika kita memiliki atau berada di dalam sebuah pergumulan yang nggak selesai-selesai, yang episode pertama sudah Cici sampaikan kalau manusia nggak bisa lepas dari yang namanya problem dan akan terbawa sampai usia kita berakhir. Nah, putus asa, terus kita berdoa dan kita merasa berdoa itu kadangkala nggak dijawab. Terus kita ada dalam suatu titik di mana aku nggak mampu lagi nih untuk berdoa karena sudah mentok aku ini. Karena setiap aku doa jawabannya nggak kunjung-kunjung datang ini. Apa ini? Aku harus berbuat apa? Nah itu gimana kondisi-kondisi kayak gitu tuh kita harus kayak gimana? Oke. Sebelum menjawab itu, saya mau kasih tahu dulu buat Jojo dan Jorgi and teman-teman semua bahwa orang yang nggak ada hubungannya orang yang punya iman sama orang yang bisa mengalami stres. Sih, hah, maksudnya? bingung ya? Bukan orang yang punya iman yang kelasnya udah tinggi sekalipun itu bisa loh masih bisa mengalami stres. Karena stres itu adalah gejolak emosional manusia. Jadi jangan dipikir kalau semakin orang itu semakin punya hubungan dengan Tuhan yang baik, makin dia nggak bisa stres. Nggak ada. Oh, iya. Ya, contoh Elia. Elia kurang sakti apa loh? Ya, Nabi Elia. Dia sudah membunuh ratusan Nabi Baal, tapi diancam seorang Isabel yang ratu yang luar biasa, ya kan? Konon katanya ras terkuat di bumi ini adalah ibu-ibu. Mama. Mama. Lampu sen kanan belok kiri. Relate. Tolong pemirsa juga ada yang ibu-ibu Oh ya. iya, Kena ampun. Kita Maaf. jangan disomasi ya. somasi pula. Itu dia. Ya, dia mengalami dia kerjakan apa yang jadi perintah Tuhan. Bahkan kalau lihat hanya dia dan Henok toh, satu-satunya orang dalam perjanjian lama, ya bahkan sampai perjanjian baru yang enggak melewati fase mati, langsung naik ke sorga. Kurang sakti apa coba imannya, ya kan? Tapi dia pernah mengalami stres, ya karena dia diancam oleh Isabel ya. Walaupun setelah itu kita nggak dengar ceritanya Isabel benar-benar bunuh dia atau enggak, kejar atau enggak kan, cuman ancaman gitu loh. Tapi itu berhasil membuat dia jadi putus asa. Itu berhasil membuat dia menjadi ya udahlah Tuhan lah, aku amdan lah gitu istilahnya. Udah nggak kepengin lagi, dia di dalam fase yang tidak mau berdoa. Dan mari kita lihat apa yang Tuhan buat sama dia. Dia tidur, dibangunin sama malaikat, makan dulu. Makan dia, biar gak sakit mah. Terus kemudian capek, gabut, tidur lagi dia. Habis peperangan rohani sekian besar kan dengan ratusan Nabi Baal tuh. Habis itu dibangunin lagi, makan lagi. Sampai 3 kali, udah lanjutin perjalanan, ayo move on maksudnya gitu. Jadi fase-fase itu memang fase-fase yang normal dalam kehidupan kita. Karena kita masih manusia gitu. Tapi di tengah-tengah fase yang biasa saja ada Yesus mengajarkan satu tips, yaitu menyangkal diri. Artinya segala sesuatu yang diinginkan oleh diri kita, apapun itu,
boleh kita turuti, tapi boleh kita tolak juga. Itu persoalannya. Sehingga ketika kita males banget berdoa, kita tahu ini yang dilakukan gak benar. Sama seperti ketika teman-teman masih kecil, ya kan? Pengen mainan motor. Papa tahu kalian mau berusaha naik motor dalam kondisi kakinya aja gak nyampe tanah waktu naik motor. Ya, tapi kita tetap ngotot gitu. Tapi papa kita akan tetap melarang, gak bisa gitu. Karena ini gak benar. Sama seperti itu, kita bisa mengarahkan diri kita untuk mengambil sikap yang tepat, respon yang tepat. Karena mengambil keputusan, meresponi segala sesuatu itu ya diri kita. Jadi gak bisa kita mengikuti apa yang dikatakan oleh hawa nafsu, yang katakan gak usah berdoa lah kalau udah stres, gak usah cari Tuhan lah, gak usah ke gereja lah, gak usah inilah itu. Segala sesuatu yang seolah-olah mau menjauhkan kita dari Tuhan, kita harus berkata no. Makanya prinsip etika pertama dalam kehidupan itu adalah harus berani berkata tidak. Kepada siapa? Kepada diri kita lebih dulu. Kalau apa-apa kita gak bisa permintaan orang, gak bisa kita tolak. Karena kita orangnya suka kompromi. Nah ketika orang aja gak bisa kita tolak, apalagi dosa-dosa, ya udahlah, iya aja. Nah jadi salah satu bukti bahwa orang itu punya prinsip dalam hidupnya adalah mulai berani berkata tidak. Dan itu harus dilatih dari hari-hari ini, bukan pada saat pergumulan itu baru datang. Telat gitu. Kata orang Jawa kasep katanya. Gitu kira-kira. Cukup menjawab? Iya, cukup C. Oke. Nah, berikutnya C. Kalau misalnya ada orang yang setelah mengalami pergumulan, efeknya bukannya menjadi dewasa dan menjadi tough, tapi malah jadi orang yang dalam tanda kutip negatif. Jadi orang yang cuek, apatis dengan lingkungan sekitarnya. Nah, kalau kita temuin orang-orang yang kayak gini, gimana Ci? Apa yang harus kita lakukan? Ya ini berarti terkategori dia kalah terhadap pergumulannya. Karena pergumulan itu selalu menghasilkan kepribadian yang jauh lebih tangguh, jauh lebih mengerti dan mengenal kebenaran Tuhan. Kalau terus kemudian dia jadi apatis, dia jadi cuek, dia jadi pemarah, berarti belum selesai pergumulannya. Tuhan masih akan menundukkan dia dari kondisi-kondisi itu. Kalau sudah begini, apa yang bisa kita lakukan? Kita bisa menasehati orang itu. Tapi kadang-kadang kalau sudah kadung orangnya sudah apatis, sulit sekali mau dibakar ulang. Gitu kan? Ya memang itu perjalanan dia dengan Tuhan pada akhirnya. Secara pribadi kemungkinan tidak banyak yang bisa kita lakukan sampai ketika dia mengalami konflik yang kedua. Ketika dia mengalami konflik yang kedua karena sikap apatisnya, karena sikap cueknya, karena sikap kerasnya, itu kita bisa masuk dan menasehati. Ini loh, coba lihat apa yang kamu dapatkan dari sikapmu yang apatis, dari sikapmu yang keras, dari sikapmu yang tidak mau mendengar, sikapmu yang terlalu emosional dan sebagainya. Begitu. Jadi kita tidak bisa, saya nggak mau ngomong tentang hal yang pesimis ya, tapi kita tidak mungkin akan bisa memulihkan kondisi seperti itu. Yang bisa adalah bagaimana orang itu dengan Tuhan berproses. Bagi saya justru kondisi-kondisi ini, bagaimana Tuhan kasih pergumulan hidupnya yang awalnya membuat dia menjadi apatis, yang membuat dia jadi pribadi yang keras, kemudian Tuhan kasih pergumulan-pergumulan berikutnya, itu tuh justru adalah waktu intimnya orang itu dengan Tuhan. Waktunya orang itu bertemu face to face dengan Tuhan. Tuhan yang ajar dia secara pribadi gitu. Dan itu sangat-sangat, kalau kita lihat dari dalam itu menyakitkan, tapi kalau kita lihat dari luar itu suatu perjumpaan dengan Tuhan itu, gitu. Jadi yang perlu kita lakukan adalah kita harus menjadi pendoa bagi orang ini supaya dia mengerti maksudnya Roh Kudus, menghajar dia supaya dia tidak jatuh di dalam lubang yang sama terus-menerus karena kekerasan hatinya.
Jangan istilahnya kita berdoa supaya nggak ada lah Firaun berikutnya gitu loh. Udah dikasih tahu salah masih ngotot juga gitu. Gitu sih kira-kira. Oh iya. Jadi sebenarnya orang-orang yang kayak tadi itu bukan karena pergumulannya terlalu banyak sampai terus akhirnya dia kayak gitu, tapi karena sebenarnya orang itu belum selesai aja ya. Iya, dia belum bisa memaknai pergumulan itu dan mengizinkan Tuhan betul-betul menguasai hidupnya sepenuhnya, membentuk sepenuhnya hidupnya. Ya itu kan proses sih. Kan setiap orang beda-beda ya. Ada orang yang memang kaku kan, gitu. Ada yang kaku banget. Jadi untuk membuat menundukkan dan melembutkan hatinya itu nggak gampang gitu loh. Gitu. Nah, terkadang kalau kita menjalani setiap proses atau pendewasaan, penderitaan yang kita alami hari lepas hari, sometimes kita juga bingung gitu loh, C. Ini kita ngalami sama Tuhan ini gimana sih kita bisa ngeh gitu loh, ngerti bener-bener kalau setiap perjalanan kehidupan kita melalui penderitaan itu kita yakin kalau setiap perjalanan yang kita alami itu selalu ada Tuhan yang menyertai. Meskipun ya itu tadi kita harus dibentuk sampai sedemikian rupa, sampai pada akhirnya kadang-kadang kita ngerasa duh gak mampu lagi nih Tuhan, ya apa ini gitu. Ya apa cara kita benar-benar memahami kondisi-kondisi kayak gitu. Experience ya. Jadi orang yang bisa memahami itu adalah orang yang kenal Tuhan. Karena pada akhirnya experience dalam hidupnya itu akan Tuhan terus tambahkan supaya Tuhan makin ini loh aku gitu. Jadi kita benar-benar bisa ngerti gitu. Kita ini kenal Tuhan, kita ini bisa memberi gambaran. Jadi maksudnya gini, misalkan Jojo, papamu tuh orangnya kayak apa Jo? Nah, Jojo pasti akan bisa menyebutkan dalam sisi yang sangat detail beda dengan orang lain. Kenapa? Karena tiap hari. Apakah setiap hari Jojo mengalami rasa bahagia? Enggak juga, kadang-kadang diomelin kan sama papa. Kadang-kadang mungkin yang salah adik tapi yang kena marah Jojo. Nah, gitu kan. Tapi akhirnya itu semua membawa ke dalam satu pengalaman yang kenal betul siapa papanya gitu. Jadi sangat memahami gitu. Nah, itu bentuk relasi dan ini adalah perjalanan iman dari seseorang. Jadi bagaimana orang itu tahu bahwa penderitaan itu adalah hal-hal yang harus dialami supaya bisa memperoleh pengetahuan tentang Tuhan, itu sepenuhnya perjalanan iman seseorang. Gitu. Nah, tinggal kita dalam keseharian kita bagaimana bisa memberikan pengertian ini kepada banyak anak muda. Kalau kamu struggle menghadapi kuliahmu, menghadapi pekerjaanmu, menghadapi pacarmu, menghadapi orang tuamu, struggling itu tuh adalah bukan sesuatu hal untuk membunuh karaktermu, tapi untuk membuatmu sampai tertekan, sampai kamu tidak tahu kemana harus berlari selain sama Tuhan. Itu loh, itu yang harus terus-menerus diulang pada siapapun kita, dimanapun harus itu, bahkan harus kita tekankan kepada diri kita sendiri. Baru dari situ kita akan paham, baru kita akan lihat sangat worth it segala macam luka yang kita alami itu tadi. Karena apa? Ya untuk sebuah pengenalan tentang Tuhan ya perlu bayar harga. Kita orang berdosa kan. Ya, bayar harganya melalui experience itu tadi ya. Iya betul, melalui penderitaan, melalui sakit hati, melalui kekecewaan gitu, melalui kegagalan dalam hidup. Nah ini dia. Jadi bagaimana kita memaknai semua seni memaknai kehidupan ini itu loh, itu tuh yang perlu gitu loh untuk orang-orang muda zaman sekarang. Jangan love language-nya itu dimanja terus, iya kan? Gary Chapman kan ini gak ada mengklasifikasikan love language itu manja gitu ya. Tapi anak muda zaman sekarang itu kan kalau gak dimanja katanya gak disayang, benar gak? Iya. Pemirsa coba komen, di mana komennya? Di bawah. Di bawah sini. Bisa langsung ke kolom komentar. Di kolom komentar. Itu kan kita itu kadang-kadang itu loh love language kita itu.
mintanya dimanja, termasuk Tuhan tiap kali berdoa, satu kali berdoa besok langsung dijawab. Mana ada kayak gitu. Ya kan? Lihat Abraham tuh yang jadi bapak orang beriman segala bangsa. Berapa tahun dia berdoa buat anaknya? 25 tahun loh. Baru dapat, katanya keturunannya banyak seperti pasir di laut. Tiba-tiba yang ada cuman Ismail sama Ishak, yang baru digenapi nanti pada zaman Yakub. Udah cucunya kan baru digenapi. Iya. Tapi dia sendiri berdoa 25 tahun. Bocah zaman sekarang kalau berdoa, kalau bisa jam 2 berdoa, jam 6 udah dijawab doanya ya kan. Instan. Itu dia. Oke, C. Nah, kadang kita itu kan juga mengalami penderitaan. Itu kan ada yang kalau kata C di episode-episode sebelumnya kan supaya kita survive. Nah, jadi kita terus melangkah di dalam penderitaan itu karena penderitaan itu adalah sebuah proses bagi kita. Nah, tapi ada juga penderitaan yang dari Tuhan itu, dari Tuhan kasih kepada kita itu sebagai tanda bahwa kita harus berhenti untuk melakukan suatu hal. Gimana menurut Cece? Iya benar juga sih. Maksudnya tujuan penderitaan itu kan supaya kita sadar gitu kan apa yang kita lakukan. Pertama, kalau misalkan memang penderitaan itu disebabkan oleh orang lain karena kita melakukan hal yang benar, itu satu konfirmasi. Tapi kalau misalkan penderitaan itu kita alami karena kesalahan kita, itu sesuatu hal yang lain, ya kan? Contohnya orang yang suka minum kopi. Terus kemudian apakah minum kopi itu salah? Enggak. Ya kan? Lalu kemudian tapi ada aturan-aturan minum kopi kan. Kalau misalkan dia mengabaikan, ya pokoknya sepanjang hari minum kopi, terus enggak minum air putih, minumnya kopi, terus tiba-tiba diabetesnya naik, insomnia. Itu kan penderitaan untuk membuat kita insyaf gitu. Nah itu dia. Jadi ini tergolong dalam dua macam penderitaan. Makanya kalau kita menyikapi penderitaan dalam kehidupan kita tuh kita gak bisa kemudian katakan, aduh aku insomnia, ini adalah cobaan hidup. Ih apaan nih. Padahal paginya habis minum kopi 3 gelas. Pagi minum kopi, malamnya 3 gelas lagi, tengah malam pergi Starbucks. Ya. Gimana gak insomnia gitu. Jadi memang makanya ketika orang mengalami penderitaan itu mesti banyak-banyak melakukan refleksi. Jadi mesti banyak merenung gitu loh. Ini penderitaan ini karena apa? Jadi ketika kita sudah evaluasi nih kan, yang sudah dilakukan, oh udah bener kok, tapi kita mengalami, oh itu bagian dari pendewasaan karena memang nggak semua orang suka dengan kalau kita berbuat baik, iya kan? Ya benar. Nah, tapi kemudian yang kedua itu juga refleksi. Oh iya, jangan-jangan aku salah, gitu kan? Itu refleksi yang paling penting dalam hidup. Jadi kalau misalkan orang kayak sakit gitu kan, dia sakit, dia mengalami sakit, demam lah. Oh mungkin karena kan gitu ya. Jadi langsung insaf gitu loh. Ingat kesalahan-kesalahan yang dia pernah lakukan yang membuat dia sakit. Nah itu tujuan penderitaan tuh begitu. Karena kadang-kadang manusia ini kalau nggak diingatkan melalui sakit, nggak sadar-sadar. Iya sih. Biasanya aduh kok tenggorokanku gak enak, ayo langsung inget-inget. Oh iya kemarin habis makan gacoan level 5. Loh. Nah. Ups tut, sensor. Oh iya, sorry guys, ini bukan promo ya guys ya. Tapi ancen enak sih level 5. Ya. Oke, jadi mungkin cara bedainya yaitu dengan dari mana asal penderitaan itu aja ya. Betul. Aku mau menanggapi sebuah statement di Alkitab, C. Kalau misalnya di Alkitab Tuhan itu sudah, kita sering ya kalau misalnya berdoa selalu hampir sering mengucapkan kalimat ini. Kalau kita berdoa kita yakin kalau Tuhan akan menjawab tepat pada waktunya. Nah, berarti kan sebenarnya kan kita mengucapkan sebuah harapan juga di situ, menyisipkan sebuah harapan sehingga setiap apa yang sudah kita doakan, yang sudah kita ucapkan itu Tuhan mengabulkan. Tapi kita menyerahkannya kepada Tuhan sesuai dengan waktunya Tuhan. Nah, kalau kita tarik pernyataan ini ke dalam sebuah topik yang kita bahas hari ini,
gimana sih kita itu bisa mengerti bahwa kita ngelihat waktunya Tuhan itu bukan waktu kita, C. Karena sometimes kita menganggap waktu kita itu malah kayak ibaratnya Tuhan yang mesti nyesuaiin waktu kita gitu loh. Bukan kita lagi yang ikut waktunya Tuhan. Jadi kayak kebalik. Nah, karena kita kan sukanya kan yang instan-instan, butuh yang cepat langsung terkabul, nggak terkabul sedikit sudah mutung. Nah, gimana kita bisa dapatkan titik temu untuk menjawab kondisi ini, waktu kita dan waktu Tuhan ini, C? Oke. Pertanyaan terakhir gak Ijo? Nah, pertanyaan semoga. terakhir. Pertanyaan terakhirmu keren, Jo. Mantap. Saya nggak ada giveaway-nya untuk pertanyaan terbaik dalam season ini. Iya, jadi persoalan tentang memahami waktu Tuhan itu soal perspektif. Ya, jadi Tuhan itu indah pada waktunya. Indah pada waktunya, seringkali manusia itu ngomong tentang kronologinya. 10 tahun, 1 tahun, 10 tahun, 20 tahun. Yes. Tapi kalau dalam Tuhan, kata indah pada waktunya itu gak bicara tentang kronologi waktu, tetapi momentum yang tepat. Itu kalau bahasa Yunaninya dia pakai kata kairos. Artinya apa? Waktu, kata indah pada waktunya itu adalah ketika engkau siap menerima. Kata siap untuk menerima dan memahami. Contohnya gini deh. Misalkan ada seorang anak usia 8 tahun, pinter banget. Kemudian rumahnya di Sidoarjo, sekolahnya di Malang. Sama papanya diberikan sebuah mobil untuk dia pergi ke Malang untuk sekolah. Iya. Pemberian itu pemberian yang baik? Baik. Karena menolong dia untuk ke sekolah kan lebih cepat. Oke, tapi apakah pemberian itu juga buruk? Buruk. Bisa jadi, tergantung makainya ya. Kan umur 8. Iya. Kan dia baru umur masih 8. Umur 8. Dia belum siap untuk menerima dan mengelola. Ingat gak anaknya Ahmad Dhani? Iya. Oh iya. Yang kecelakaan itu. Iya, umur berapa dia? Si kecil. 15. Dan apa yang dia hasilkan? Kecelakaan. Itu dia. Jadi Tuhan itu nggak ngomong soal kalau Tuhan ibarat kata gini loh, kalau saya itu memposisikan diri, kalau saya mau mengantropomorfismekan Tuhan itu sebuah apa Cek? Diulangi Cek. Membuat Tuhan itu seolah-olah seperti manusia. Gitu. Misal kan nggak mungkin aku ngomongnya, misalnya aku jadi Tuhan kan nggak sopan ya, nggak sopan itu ya. Betul. Maka aku akan ngomong begini, gampang itu soal dijawab nggak dijawab itu, tak jawab, gampang. Kamu bisa nggak? Gitu. Kalau manusia berdoa minta mobil ya. Ya. Gampang tak jawab. Sekarang aku kedip mata juga mobil sudah di depanmu. Kamu minta yang merek apa? Tak kasih, gitu kan? Ya. Tapi bisa nggak kamu nyetir? Gitu loh. Ya. Seolah-olah Tuhan tuh kalau menjawab doa kita tuh kayak gitu. Kayak gitu loh. dikasih challenge balik nih kita jadinya. Jadi kayak gini. Ketika ada satu orang muda berdoa, Tuhan aku tuh pengen nikah sekarang. Wish. Gitu loh. Aku tuh kepengen nikah, kasih aku pasangan hidup. Maka pertanyaannya tuh bukan soal kalau mau Tuhan kasih gampang sekarang juga bisa. Pertanyaannya adalah kamu siap nggak? Siap nggak melewati kehidupan pernikahan yang penuh dengan cinta kasih dan kebahagiaan? Bukan kehidupan pernikahan yang penuh dengan rasa sakit hati dan kekecewaan di dalamnya. Orang menikah banyak, tapi yang menikah bahagia berapa banyak? Itu loh poinnya. Jadi ketika ngomong indah pada waktunya itu, gak penting masalah doaku ini terkabul atau enggak. Tapi kita tahu gak apa yang kita minta. Kadang kita ini loh gak ngerti yang kita minta. Kan Tuhan katanya memberikan roti. Ya. Gak mungkin Tuhan itu memberikan batu. Ya. Iya kan? Tapi kadang-kadang kalau manusia berdoa tuh minta batu, gak minta roti.
Karena bagi manusia rotinya itu ya batunya itu ya roti. Iya, dari sudut pandang manusia itu Iya. roti. Iya. Tapi Dari sudut pandang Tuhan, Allah itu batu. Sebenarnya. Gitu loh. Jadi kadang kita ini nggak ngerti apa yang kita minta. Iya. Tuhan membuat kita bukan hanya mendapatkan yang kita minta, tetapi mengerti yang kita minta. Makanya satu saat ketika Tuhan tidak menjawab doa kita, seolah-olah tidak menjawab doa kita, itu sebenarnya karena kita yang akan dibawa untuk berubah. Iya sih, ngapain aku minta begini? Aku batu kok tak minta, gitu loh istilahnya. Ya. Nah gitu loh, itu yang Tuhan mau. Jadi itu yang kemudian dimaknai oleh kita manusia bahwa Tuhan itu menjawab atau menolak permintaan kita, menjawab tidak kepada kita. Tuhan tidak pernah ngomong tidak. Tuhan mengarahkan kita kepada suatu permintaan yang benar-benar sifatnya kekekalan, yang benar-benar membuat kita itu bahagia. Anak muda sekarang tuh suka berdoa minta jabatan tinggi. Bagus nggak? Bagus. Bagus. Tapi ketika dia dapat jabatan tinggi, bisa nggak jabatan itu justru akan membunuh dia sendiri? Bisa kan? Dia mulai punya uang banyak. Kemana orang muda dengan uangnya yang banyak? Ke klub, iya kan? Ajak ke diskotik, karaokean dan segala macam. Terus kemudian pacarnya dipukulin. Lah. Tuh. Nah, Kayak gitu kan manusia. Sehingga ketika mau ngomong tentang mau minta wealth, itu nggak apa-apa. Tuhan memberi. Siapa tokoh Alkitab yang kaya? Banyak kok. Ayub kaya, ya kan? Habis bangkrut, akhir hidupnya dia kaya lagi. Iya. Tuhan benci orang kaya nggak? Enggak. Tuhan kasih kekayaan. Tapi dia paham tidak dengan kekayaan itu. Jangan sampai dia masuk neraka karena kekayaannya, gitu loh. Jadi bukan persoalan kekayaan, bukan soal kebahagiaan, bukan. Tapi benarkah semua yang diminta itu akan benar-benar membuat orang itu kenal Tuhan dan mengalami kebahagiaan di sorga bersama dengan Tuhan. That's the point. jadi sebenarnya semua itu kembali bukan kepada, kalau kita secara manusia kan lihatnya apa yang menyenangkan, membuat kita nyaman, tapi apakah jawaban dari doa kita itu memberikan efek yang menuju kepada kekekalan atau malah membuat kita semakin berdosa? Betul sekali. Karena nyaman versi kita bukan berarti bagi Tuhan itu enggak. Nanti kalau tak kasih, kamu bukan cuma nyaman, kamu masih bakal jatuh dalam dosa ini. Karena betul. Tuhan tahu akan apa yang terjadi ke depannya ketika Dia memberikan sesuatu buat kita kan. Gitu. Dan malah membuat kita jadi lupa Ya. sama Tuhan. Iya, itu dia. Wow. Oke. Luar Mantap. biasa. Pertanyaan terakhir yang Itu ya. sangat-sangat Indah pada waktunya ya. mantap. Oke, kita sudah sampai di subbab terakhir di minggu terakhir juga. Mungkin ada closing statement untuk menutup di subbab yang terakhir ini, C. Closing statement. Closing statementnya adalah segala sesuatu, segala penderitaan dalam hidup kita tujuannya adalah supaya kita benar-benar mengenal siapa Allah yang benar. Sehingga ketika Tuhan berbicara tentang indah pada waktunya, maka itu benar-benar indah, bukan indah yang pura-pura menurut manusia. Terima kasih. Wah, Mantap. terima kasih banyak Cerumi sudah menemani kita sepanjang Terima 3 kasih bulan ini. juga Ya. Jojo dan Corgi. Kita sudah membahas 3 subtema. Yang pertama The Survivor, lalu Wounded Healer dan juga Ya. yang terakhir kita barusan membahas tentang Beautifully Broken. Ya. Ya, Jadi nggak apa-apa ya kalau misalkan kita dibentuk Tuhan kayak menyakitkan dan kadang harus dirusak lagi karena belum indah supaya diperbaiki menjadi sesuatu yang lebih indah lagi. asik. Wih, semakin The broken- closing semakin banyak. It's a beautiful. Semakin banyak kata-kata indah yang muncul. Iya, oke. Tapi teman-teman jangan sedih karena akan berpisah dengan tema kali ini yaitu Kok Walking with pede? God Through Suffering and Pain. No, iyalah cuy. Kita akan Jangan-jangan jadi- teman-teman biasa aja. Jadi manusia harus pede. Oke, baiklah. Kalau nggak pede nggak jadi moderator cuy. Ya, karena kita akan kembali dengan tema-tema baru, subtema-subtema baru di Ecclesiastes Podcast episode-episode berikutnya. Asik.
dengan moderator dan pembicara yang baru juga. Lebih keren-keren Yoi. sama kerennya kayak kita ini. Yuhu. Asik. Nggak boleh deh, nanti kita jadi narsis. Oke. Iya. Oke, jadi Jadi itu aja teman-teman, sampai jumpa di next episode. Kita mau ngucapin bye bye Yutas. bye.